Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين ومن سار إلى يوم الدين. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik pujian kita. Senantiasa kita memohon kepada Allah agar kemudian kita diistiqomahkan dalam ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Dan kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijauhkan dari niat-niat yang buruk, amal-amal yang jelek. Dan mudah-mudahan nantinya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita salah satu dari hamba-hambanya yang terpilih untuk diwafatkan dalam kondisi yang husnul khatimah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Salawat salam senantiasa selalu terlimpah curah kepada habibana, kekasih kita, beliau baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mudah-mudahan salawat salam tersambungkan kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in wa man shalla ila yaumiddin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bersua, kita bisa kemudian berjumpa. Saya sudah lama lama sekali nggak lewat arah sini. Ini baru lewat tapi nggak sampai sana, mentok belok sini gitu ya. Dan insyaallah sore hari ini kita bersama-sama belajar, kita bersama-sama bertolabul ilmi. Ini nanti rekaman tunggu silahkan diedit, yang perlu dihapus saja semuanya, tidak apa-apa. Sore hari ini mohon maaf saya terlambat, tadi sudah siap-siap sebelum asar sebenarnya, tapi ada tamu yang datang dari Sukorejo, Kendal, ke rumah sekeluarga ya, baru datang, masa saya harus tinggalkan kan, mending sing tak tinggal sing kono apa sing kene ya milih rada abot gitu ya, karena beliau sedang dalam kondisi berkabung, akhirnya sini yang saya kalahkan gitu ya, karena beliau baru saja meninggal suami dan juga mbahnya. Maka kemudian ke rumah, mosok aku tak tinggal ya, ini kepiye gitu ya. Padahal yang di SMS itu saya, bukan istri saya. Alhamdulillah, mohon maaf yang terlambat, dan nanti mungkin juga tidak bisa sampai lama ya, karena semakin cepat itu semakin bagus ya. Ikan cepat ikan gabus ya. Jadi semakin cepat semakin bagus ya. Nanti insya Allah kita hanya sampai kurang lebih jam 6 saja. Oh subuh berarti ya. Ya, kurang lebih jam 6 nanti. Dan kemudian saya harus meluncur ke Perum Depes ya. Depes untuk nanti ngaji di sana, sampai nanti pulang mungkin sekitar jam 10:30 baru sampai rumah. Ya. Jadi istri sudah terbiasa kalau makan malam nggak bersama dengan saya. Saya makan malam di warung, istri makan malam di rumah. Nanti dia makan sama tempe, saya sama ikan. Ya. Insya Allah saya nggak uri, habis itu saya juga nggak bungkus ya. Karena saya malu gitu ya. Nanti ya sana yang perasaan sendiri ya. Kalau di sini martabak, aromanya sudah sangat luar biasa, bikin kolesterol tambah naik. Tidak apa-apa ya, insya Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini insya Allah kita akan membahas salah satu pembahasan tentang masalah adab seorang muslim ya, sebagaimana yang sudah di-share, sudah dikirim oleh Mas Surya ya, atau bagian dakwahnya ya. Mas Surya yang kirim ke saya, masalahnya bukan Mas Agung ya. Insyaallah, karena biasanya yang di sini Ustadz Isa gitu ya, yang di sini Ustadz Isa, dan Ustadz ke Solo. Ini Pak Muson juga ikut ya, mendampingi ya. Ini berangkatnya habis duhur kayaknya. Kita akan belajar tentang adab ya. Kenapa adab itu penting? Karena masya Allah, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, hari ini banyak orang-orang yang mereka itu berilmu tapi miskin adab. Kalau jenengan suruh milih beradab, memiliki adab, atau punya ilmu yang banyak tanpa adab, milihnya miluru tok lho itu. Yo ilmune oke yo duwe adab gitu ya. Cari jalan keluarnya ya. Masya Allah. Ada orang ya, ikhwan, dia sudah lama sekali ngaji, dia sudah kemudian lama bertolabul ilmi, tetapi kemudian adabnya tidak bagus.
adab dengan orang lain itu tidak baik. Ya, adab dengan kemudian orang tuanya aja tidak baik, dengan tetangganya juga tidak baik. Ya. Bagaimana? Selama ini dia ngaji dapatnya apa? Apa guru ramai kayak majelis taklim? Ya. Nah, guru ngebak-ngebai kalau ngetek ke snack, gitu ya. Ngetek ke snack, ngebak-bai, masya Allah ya. Dan kemudian masya Allah juga. Kemarin saya sempat buat story ya, Mas Nur mungkin nggak sempat baca saat-saat kemarin itu ya. Kadang adab muslim itu kurang gitu ya, apalagi di masa-masa semacam ini. Tapi ya saya tidak menyalahkan, tetapi ada juga yang mereka itu langsung menjustis tanpa kemudian mentabayunkan ya. Ketika saya sakit, saya tidak keluar rumah ya, ada yang kemudian menyebutkan satu sen sakitnya covid, padahal aku lorone mah ya. Nek mah yang satu kan sering pergi ya, mamah gitu kan. Ini yang mah tidak pergi dari saya gitu kan, sakit mah. Saya diisukan covid ya, sehingga Ustaz rapid chat gitu ya, Ustaz swab gitu ya, tak swab diwi gitu ya. Nah, memang saya tidak sakit covid ya, dan tanpa tabayun, tanpa kemudian menanyakan kepada saya, Ustaz sakitnya apa. Ini kan punya ilmu banyak, tapi kemudian tanpa tabayun sudah menjustis, sudah kemudian mengklaim bahwa saya sakitnya covid. Maka adab itu sangat penting ya, harus kita kemudian miliki. Apa gunanya ilmu yang tinggi tanpa memiliki adab? Tapi apa gunanya juga punya adab yang tinggi tapi bodoh ya. Adab tapi masih mending kira-kira ya, lebih adab ya, walaupun ilmunya sedikit sekali, tidak apa-apa. Bahkan masya Allah rahmatullah ya, saya mengajari anak saya ya, walaupun nggak gampang ya, nggak mudah. Nanti gue nek ketemu orang yang lebih tua, terutama mbahmu, kalau abimu sih para bokoh gitu ya, kalau ketemu cium tangannya. Cium loh, bukan kemudian deleke batuk ya, deleke pipi, cium. Bentuk penghormatan itu semacam itu untuk yang sudah tua, mbak, nenek, kakek. Nek bapak ini ramah masalah, ora tau jak salaman kan gitu. Malah sering gurune kan. Bahkan anaknya kalau diantar bapaknya sekolah itu rasa salaman mbek bapak ini, melayu salaman mbek gurune gitu. Bapak ini carry ya. Masya Allah. Maka penting adab ya. Nah, insyaallah kita akan bahas sore hari ini. Ini saya mengambil dari sebuah video di snack video ya, snack video ya, yang TikTok ya ono gitu ya. Nah, yang kemudian menyebutkan di situ ya, tonggoku kue ya, cangkeme luweh landep seko pisau ya. Apakah semua kemudian lidah tetangga itu landep seperti pisau? Tidak. Nah, jenengan yang punya tetangga kan? Tetangga jenengan baik atau jenengan nggak pernah gaul? Insya Allah enggak ya, tetangga kita baik, apalagi ya nggak punya tetangga rumah kosong semua, baik semua, paling malam paling medeni gitu. Nah, banyak yang kemudian mengeluhkan tetangganya ya, Ustaz, tetangga koyong ini jujur dia sikap saya. Insya Allah kita akan bahas itu, al-adab al-jiwar, adab dengan tetangga kita ya. Nanti kita bahas ini orang rampung waco dewi ya. Di mana? Desa Ari gitu. Di rumah saya silakan boleh baca sepuasnya, selesai kembalikan keraknya ya. Nah, tidak pulang. Ya kalau rahimahullah, adab kepada tetangga atau hak-hak kepada tetangga itu apa saja? Yang pertama ya, adab kepada tetangga atau adab ketika kita itu akan bertetangga. Yang pertama, pilihlah tetangga yang solih. Pilihlah tetangga yang solih, tetangga yang baik. Maka saya cukup terkesan dengan Ustaz Mustaqim, mudir pesantren kami. Beliau itu membeli tanah yang luas di area sekitar pesantren, dan kemudian beliau jual tanah itu untuk para ustadz. Ustadznya konuku dicicil. Salam. Dicicil ya, bukan mencicil tapi dicicil gitu ya. Mencicil atau mencicil gitu ya. Dicicil satu-satunya. Nah, sekarang saya ke pesantren itu sudah masya Allah ada 50-an kakak lebih. Dulu yang tinggal di situ hanya mudirnya, pembantu mudir, kemudian beberapa asatid saja. Sekarang sudah banyak. Para ustadz tinggalnya di situ semua. Ya, 50-an kakak lebih. Tetangga yang solih yang kita pilih yang pertama. Maka tidak ada salahnya kemudian satu visi nanti beli tanah ya, beli tanah yang luas, dikapelingke mbek konco satu visi dulu, jangan ke yang lain. Buat di situ perumahan Quran gitu ya, kayak kita di Lampung sudah melakukan itu. Ada perumahan di Lampung untuk teman-teman yang ditawari teman-teman dulu, harganya 40 juta, bisa dicicil semampunya, kapan sampai kapan. Insya Allah teman-teman di Lampung ada di Sulawesi rencana rumah Quran, ada kolam renang, ada sekolahnya. Yang ditawari teman-teman dulu ya, saya udah usul ke Arisalah,
tenang aja Mas Nuruddin ya. Nanti mudah-mudahan terlaksana gitu ya. Biar tetangganya solih-solih. Kalau misalnya sudah milih tetangganya kok tidak solih, apa yang harus dilakukan? Sabar. Sabar saja, tidak apa-apa. Ya. Kalau pancen tonggone ngono kuwi ya ora apa-apa, tompo. Ya. Nrimo ing andung. Bahasa Jawa itu ya. Jadi pilih dulu tangga yang solid. Tidak ada salahnya kemudian ketika kita mau membeli rumah, dilihat dulu tangga-tangganya. Ya, tangga-tangganya. Mau menempati satu tempat, ya, lihat dulu tangga-tangganya seperti apa. Ya. Karena memang betul-betul tidak nyaman ketika tetangganya itu kurang solid atau mungkin tidak solid. Benar itu. Insya Allah. Tetangga itu macam-macam ya. Ada yang modelnya seperti itu. Ya, tapi nanti kita akan bahas. Tapi yang pertama pilih tangga yang solid. Kalau bisa. Kalau bisa pilih yang solid. Maka nanti tidak ada salahnya satu visi ini yang buat rumahan DW, singkon tuku ning kono yo teman-teman satu visi, ya kemudian nanti ya, hidup di situ sak RT DW. Seperti Darus Syahadah itu begitu. Ya, 50 kakak sudah ada di situ lebih. Ya, dari satu RT. Gitu ya. Insyaallah luar biasa. Solih-solih kabeh wong para ustadz ya. Nanti ini kan para jamaah kajian satu visi kan hidup satu tempat tuh Masya Allah ya luar biasa. Nek ngaji wis ora bingung. Ya. Neng tinggone wis sak nggono gitu. Enggak usah bingung-bingung. Kemudian yang kedua, adab kepada tetangga adalah tidak mengganggunya baik dengan ucapan maupun perbuatan. Tidak mengganggu tetangga kita dengan ucapan ataupun perbuatan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. Tetangga kita selagi sebaik apapun dia, seburuk apapun dia lebih-lebih, jangan pernah kita ganggu dengan lisan kita. Dan juga dengan apa? Perbuatan kita. Jangan ganggu mereka. Bagaimana Ustaz kalau mereka mengganggu? Bales jangan. Ya. Ada tetangga yang kemudian dia itu senantiasa mengganggu tetangganya. Tetangganya selalu diganggu dengan ucapan-ucapan dari lisannya. Tetangganya tidak betah. Kalau tetangganya tidak betah di situ, kemudian dia pergi karena tetangganya, maka bisa dikatakan bermaksiat. Masya Allah. Tapi kemudian dicek juga, kenapa kalau tetangganya pada ngoceh tentang dia misalnya? Ternyata tetangganya ini orangnya eksklusif. Orangnya tidak pernah kemudian serawung dengan masyarakat. Karena ada yang kemudian dia itu menganggap bahwa segala sesuatu yang itu berkaitan dengan masyarakat itu dia tidak mau ikut. Alasannya apa? Alasannya wah ini ono bid'ah dan sebagainya, sehingga tidak pernah mau serawung. Bahkan gotong royong pun tidak pernah. Tidak pernah. Gotong royong tidak ikut kegiatan-kegiatan masyarakat, kumpul RT tidak mau ikut dan sebagainya. Masya Allah. Ya sudah. Ini pasti tetangganya akan banyak ngomong. Ya, jari ini ustaz. Jari ini tukang ngaji, majelis ilmu ini bertemu tangga ini kok orang sopowaro. Ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan nggak pernah aktif. Ya, maaf nih, kita sudah nggak ikut acara-acara yang itu semacam takdir dan sebagainya. Tapi kita ikutlah acara-acara yang itu sifatnya umum, rondo misalnya. Ya, ikut kerja bakti. Wah, iki wis ora, kabeh ora melu. Akhirnya tetangganya ya kayak burung apa? Piyuh apa burung pekat gitu ya. Insya Allah. Yang salah siapa? Dia tidak betah di situ ya dirinya sendiri. Kenapa terlalu kemudian menjadi orang-orang yang tertutup dengan lingkungannya? Ya. Akhirnya pindah. Alasannya tetangganya banyak yang ngomong dia, ngeledengi dia. Ya, ya sudah. Mungkin ini karena perbuatan dia sendiri. Maka kami berusaha. Saya dengan istri sudah berusaha. Sudahlah, walaupun tetangga kita ada yang seperti itu, jangan pernah kemudian kamu tanya pekerjaannya seperti apa. Ngomong, kadang kan kita nggak bisa ya, oh terburu wong koyo ngono digawek kabeh, ternyata Masya Allah, beliau luar biasa. Ya, beliau luar biasa dalam hal itu. Beda dengan saya. Ya, saya mungkin nggak bisa seperti itu. Masya Allah. Maka saya bilang kepada istri, wis rasa takon-takon pekerjaane opo, rasa takon-takon gaweane opo, rasa takon-takon nek ana wong teko rono sok. Tapi Ustaz ora amar ma'ruf nahi mungkar, pelan-pelan, butuh proses. Saya di situ juga belum lama, baru akan 1 tahun. Saya sudah melakukan itu di kumpul RT. Ketika ada kemaksiatan di masjid, ya, saya kemudian sampaikan pelan-pelan, sampai kemudian pengurus masjid nemui saya, Ustaz, bagaimana Ustaz punya buku tentang panduan bagaimana mengelola masjid.
Oh iya, nanti insya Allah saya berikan. Ada tapi wujudnya software Pak. Nanti kalau ada yang hardware, insya Allah, yang hardware saya kasihkan ke beliau. Insya Allah. Nih, ya. Coba berusahalah kita. Ya, kita yang paham, kita yang ngerti tentang ilmu, maka berusahalah kemudian lisan kita tidak suka mengganggu tetangga kita dengan ucapan dan juga perbuatan kita. Jangan ganggu mereka. Kalau kita nggak ganggu mereka, mereka juga nggak akan ganggu kita. Saya yakin itu. Saya. Maka berusahalah. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang ingin disebut sebagai orang yang keimanannya kepada Allah itu baik, keimanan kepada hari akhir itu baik, janganlah kemudian kita mengganggu tetangga kita. Bagaimana kalau kita diganggu nanti? Insya Allah. Yang selanjutnya yang keempat, yang ketiga ya, kita selalu berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baiklah kepada tetangga. Contoh berbuat baik apa saja ya, banyaklah caranya. Kita insya Allah sudah mafhum, sudah paham, sudah ngerti. Kalau tetangga butuh ya kita bantu. Macam kayak tadi dia butuh uang untuk beli sayur. Kadang ya sepele lu, tuku apa bu? Kayak tuku pindang Ustaz. Mas gitu ya, panggil saya Mas gitu. Kayak tuku pindang, kayak apa? Saat itu saya belum tahu. Ternyata gempan kucing. Nilai duit 10.000, kayak tuku pindang gempan kucing lah, buat digempan wongi gitu ya. Gempan kucing ya. Baik sama kucing, makannya pindang. Sing BBW urung karuan mangan pindangnya bareng kucing kan. Tempe gitu. Insyaallah ya. Ya sudah. Bagaimanapun beliau kita harus berbuat baik dengan tetangga kita. Berbuat baiklah. Kita mungkin berbagi makanan. Ya, rakyat sangat tangga paling tidak ya jaga lisan, jaga perbuatan ya. Kalau mau kasih ya, hadiah silahkan, enggak ya enggak apa-apa. Yang kemudian berikutnya bersabar terhadap gangguan tetangganya. Kalau tetangga kita mengganggu kita sudah berusaha menjadi seorang tetangga yang baik. Kita sudah menunjukkan akhlak kita baik. Kita sudah menunjukkan ucapan-ucapan kita baik, perbuatan-perbuatan kita baik. Tapi kemudian mereka masih mengganggu kita, bersabarlah. Ya, sabar. Wah, kayak Surya, ngerti porang. Kalau itu tulan kuda kertas menaik tangga nih, sana kita. Udah, sabar saja. Ya, saya satu visi kita tahu diundang orang misalnya gitu ya, atau begini ya sudah. Bahasa guyonnya begitu. Kalau tangga pun nanti bilang sudah sabar saja. Sabar saja. Saya dulu pernah diucapi ya, ucapan yang tidak baik. Istri saya itu dulu masya Allah dicaci, dihina itu ya sudah, saya hanya bersabar saja. Sabar. Ya. Tidak di sini tapi di sana dunia lain. Ya, dunia lain. Padahal yang mengucap itu ya orang-orang yang ngaji, orang-orang yang mereka paham ngaji, ngerti. Ya. Masya Allah. Tapi ketika mereka tidak pernah ada tabayun, ya akhirnya yang terjadi ya sudah, lisannya jadi buruk. Maka kalau nanti tetangga kita mengganggu kita, bersabarlah. Ya, bersabarlah. Wes sabar Ustaz. Aku sabar, sampai sabarku entek. Sabarnya kita itu belum kayak Nabi Ayub kena penyakit dan kemudian dihilangkan seluruhnya yang dimiliki di dunia ini. Belum kayak gitu, saya ngomong tonggo ora betah. Sabar ya. Sabar. Sing sabar saya Ustaz, istrinya enggak sabar Ustaz. Ya. Ngeluruk deh ngomai. Ayo Liko ngomong apa Lek? Gitu ya. Ada yang begitu, perang dunia gitu ya. Dan maka sabar. Nasihatnya kepada tetangga kita juga, kepada kita untuk sabar. Ya. Karena insya Allah dengan kesabaran itu Allah akan bukakan hati mereka. Insya Allah. Insya Allah ya. Yang selanjutnya, memberi tetangga itu makanan. Ya. Terlebih jika ia seorang yang fakir. Kita beri makanan tetangga kita. Terlebih ia adalah seorang yang fakir, yang tidak punya. Ya. Laisal mu'minu billadhi yasba'u wa jaruhu ja'un ila janbihi. Bukanlah orang yang beriman. Maksudnya bukan orang yang kemudian keimanannya sempurna begitu. Al mu'minu billadhi yasba'u wa jaruhu ja'un. Ketika seorang itu, mukmin itu dalam kondisi yang yasba', kenyang. Dia kenyang. Warek tubuh hadu betong kalau bahasa Lampungnya. Kalau lapar itu ya, dan betong itu berarti sudah penuh ya. Ya hadu betong ya, saya sudah kenyang. Ketika dia kenyang kemudian apa? Jaruhu ja'iyun ila janbihi. Ya. Sedangkan tetangga yang berada di sampingnya itu ya, dalam kondisi yang lapar, kelaparan. Ini bukan sosok tetangga yang baik.
ketika dia kenyang, makan yang enak, nyaman dengan keluarganya, tapi ada tetangganya yang kemudian dia kelaparan, ini bukan ciri-ciri tetangga yang baik. Maka kalau kita punya makanan, bagikan kepada tetangga kita. Terlebih dia seorang yang fakir, orang yang kemudian miskin. Ya Ustaz, saya itu masaknya cuma sama misalnya nih, cuma sama sayur tewel ya. Tewel orang gudeg tewel gitu ya, gitu loh Mas. Tewel misalnya. Ya sudah, kasih saja. Apalagi saya dia fakir ya. Apalagi dia mencium bau masakan kita, wis fakir, ngeleh bau masakan kita, tekan kono, ya Allah, ini mangan ini enak banget gitu ya. Wah, kene klutik gitu ya. Tanggane krungu gitu ya. Ya Allah, kok aku ngeleh kana sing perhatian ya gitu. Ya. Insyaallah. Ini bukan tanda. Bagikan. Ada yang tanya Ustaz, kalau masaknya dikit, perbanyak kuahnya, maroknya. Rasulullah perintahkan kalau kamu masak, perbanyak kuahnya. Ya. Sayur sing akeh kuahe lah. Ya. Sop. Nah, kupis siji bagi papat, ya. Di sayur sop. Ya. Kuahe sing wakih. Ya. Bar kowe kayak dadalan. Kasih tetangganya. Kalau nggak dikasih gimana Ustaz? Ya, hitung. Ya. Keluarga jenengan itu kira-kira kalau dikasihkan kepada tetangganya kebagian pora. Ini karena dia mau mengamalkan hadis. Kalau tetangganya itu mencium bau masakan dikasih, ya dia masak cuma teri siji misalnya, pindang siji. Tetangganya saudara apa? Anak-anaknya istrinya dibiarkan lapar, tetangganya yang dikasih. Yo ini yo bapak yo tanggung jawab juga gitu kan. Keluarganya yo dipenuhi gitu lah. Ya. Kalau misalnya masaknya yang agak banyak, ya kira-kira sudah cukup untuk keluarga kita, boleh kemudian dibagikan kepada tetangganya. Tetangganya insya Allah mafhum kok. Kalau ya juga mafhum. Tapi kalau memang dia fakir, miskin dan kita mampu, kasih tetangga kita. Jangan pelit. Selanjutnya, ini saya singkat-singkat saja. Turut merasakan kegembiraan dan kesedihan tetangganya. Tetangga yang itu baik, ketika tetangganya mendapatkan kegembiraan, maka dia ikut gembira. Ketika tetangganya mendapatkan kesedihan, dia juga ikut kesedihan yang dirasakan tetangganya. Seneng ya melu seneng, sedih ya melu sedih. Orang tetanggane sih kena musibah malah seneng. Alhamdulillah. Mati orang. Kapokmu apa? Dia saiki kowe gitu kan. Kalau tetangganya mendengar ya. Masyaallah. Ada yang begitu juga masalah tetangga itu. Ya. Tetangga itu kalau tetangganya merasa sedih, senang, malah keplok-keplok gitu ya. Dia merasa happy ya. Saya pernah mendengar ada tetangga itu yang tetangganya kena musibah malah syukuran. Apik ya, apik. Pertahankan saja. Pertahankan. Adik saya bercerita kepada saya tentang bagaimana sikap tetangga kepada adik saya. Saya kemudian memberikan adik saya nasihat sabar. Adik saya tipenya nggak seperti saya, walaupun kembar, metune bolongannya podo gitu ya bahasanya, perutnya sama. Hari-hari saya satu dengan adik saya tidak bisa pisah dengan adik saya dulu. Ketika satu masuk satu keluar dicari ya. Tapi sifatnya pasti beda. Kembar pun beda. Yang sana juga beda nasib dengan saya ya. Sak nasab beda nasib. Sana PNS, saya swastana ya. Sana punya mobil, saya punya mobil. Banyak juga gitu kan. Kalau pilih anakku. Tapi Masya Allah ya, kadang bersikap dengan tetangga itu dia agak berbeda dengan saya. Ada tetangganya yang usil dengan dia mau marah gitu ya. Terakhir kemarin sudah saya nasihati, ojo nesu, ojo melu-melu tanggane, sabaro. Dia tidak sabar. Wah, aku ora sabar. Mosok lemah dhewe tanduri nanas jajal. Jadi itu ini batas rumah nih ya. Batasnya kan di sini nih. Kita tanduri nanas. Sing loncok gitu ya. Waduh saya jengkel. Nanasit jabutin wajar sekalian di pondasi. Ini podo gendengnya gitu ya. Podo wae sampean gitu. Tapi yes jengkel tidak usah. Padahal kami dulu sudah ditolimi dengan tetangga yang belakang. Saya paham betul, saya masih di Lampung. Walaupun usia saya saat itu masih muda. Betul-betul tanah kami diambil. Ya. Sekitar mungkin 1,5 meter. Lumayan tuh kadang kelinci yang bodoh. Gitu ya.
Tapi saya kemudian bilang sabar saja. Tidak sini. Maka kalau kita punya tetangga, dia sedang mendapatkan kegembiraan, senang. Tonggone iso tuku kulkas ya ora apa-apa dongake, mudah-mudahan kulkasnya dengan awet. Gitu ya. Aku ya dongake ya men iso tuku kulkas gitu loh caranya. Kulkasnya anyar meneh, kredit gitu ya. Ya Allah. Orang di kulkas apa-apa sampean kredit gitu kan. Usil men karo tanggane. Sudahlah doakan yang baik. Tanggane setuku motor ya diwangi dorong kan. Alhamdulillah motornya iso anyar ya. Mudah-mudahan aku ndang nyusul kan gitu. Ya. Orang kemudian tuku motor DP motor DP 500.000. Gitu ya. Ya enggak seperti itu ya. Nah, kalau tangganya sedih ya ikut sedih lah ya, ikut sedih. Jangan malah kemudian sorak-sorak bergembira gitu ya. Jangan ya. Yang selanjutnya, kalau kita itu ingin pindah dari rumah yang kita tinggali, maka tetangga kita tawari rumah kita dulu, baru yang lainnya. Jarang yang begini ya. Misalnya Mas Nuruddin harus pindah, omahe saiki neng Sumber misalnya ya. Itu main kayak main Mas Nuruddin ya, itu main gitu ya. Harus pindah neng Bandung, ya tawarkan tetangganya dulu. Bu, Pak, kula niku badhe pindah teng Bandung. Niku Briani kula mbok jenengan tumbas. Mboten salarang-larang wis, setengah M mawon. 500 yuto. Wah Mas, dereng kagungan harta iki. Lah jenengan kagungan hartane kapan gitu ya? Maksa. Pokoknya tawarkan dulu ke tetangga ya. Kalau kita punya rumah, kita mau pindah, tawarkan ke tetangga kita. Tapi jangan rumah yang kita kontrak ya. Saya kontrak, kula badhe pindah teng Kalimantan, kula kontrakane kula diteraske nggih, monggo. Jangan gitu ya. Kalau pas kita mau pindah rumah kita itu asli punya kita, tawarkan ke tetangga kita. Hari ini enggak, sudah ditawarkan dulu dijual beli rumah area Magelang Temanggung di Facebook gitu ya. Sudah ditawarkan dulu di Shopee gitu ya mungkin. Sudah ditawarkan dulu ke orang-orang lain di luaran sana, padahal ternyata tetangga itu kadang ada yang sudah ngindek omah kuwi. Tetangga itu kadang sudah mulai ngincer-ngincer. Jangan konek kaya wong kaya pindah arep tak tuku aku gitu kan. Wah, konek anu nek pindah jajalah kayaknya beruntung arep pindah. Ben sertifikatnya tak dadake siji misalnya. Kadang tetangga itu yang begitu. Tawarkan dulu ke tetangga kita kalau kita mau pergi dari rumah kita pindah. Ya. Ojo sing liyo. Baru kalau tetangga itu nggak ada yang mau, kemudian meluas. Silahkan monggo teman-teman kajian. Konco-konco satu visi KBM gitu ya. Saya mau jual rumah murah boleh lah wis. Oleh dicicil 1 tahun ya oleh dari urip pindah di sana. Boleh, tapi tangga dulu yang paling utama, yang pertama. Nah, ini kira-kira bisa berlaku ketika seseorang itu baik dengan tetangganya. Karo tanggane wis kaya macan karo apa? Kucing karo tikus gitu ya sudah. Arep tanggane wae akan megah. Ya. Ini bisa berlaku tadi kalau memang baik dengan tetangganya. Baik dengan tetangga. Minimal kalau misalnya mereka itu nggak menawarkan rumah ke kita. Ya, kalau mereka pas mau pindah, ya kita kalau pas misalnya mau pindah rumah kita yang kita tawarkan ke mereka dulu. Adabnya seperti itu. Karena di sini ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu ardun, fa arada bai'aha, falyaridha ala jarihi." Di sini tanah ya, tapi nanti kemudian dikiaskan juga dengan rumah tempat tinggal. Barang siapa yang memiliki tanah, lalu ia berniat menjualnya, hendaklah ia menawarkannya kepada tetangganya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, yang ini dalam Sahih Ibnu Majah. Silahkan nanti ya. Kalau jenengan punya tetangga baik, ya sekira-kira rasan-rasan arep pindah, segera. Pak jenengan ajeng pindah mangke mboten sah tawarke liyane nggih kula mawon. Nah, ya, biar kena sunahnya ini. Ya. Kalau misalnya nanti kok mboten Mas ajeng kula tawarke kali adik kula. Nggih mboten napa-napa mangke nek adik mboten cocok kula mawon nggih. Jangan dipaksa ya. Tapi kalau misalnya mau seperti itu ya boleh saja. Atau jenengan Pak kula mangke badhe pindah, dengan kinten-kinten urun apa mboten nika griyane kula ditumbas. Wah, piye ya Mas? Yo gelem, tapi mangke nggih Pak nek kula ajeng pindah tenanan. Silakan. Ini seperti itu adabnya. Kadang adabnya ini kan tidak seperti itu yang terjadi. Tawarkan dulu ke yang lain ya. Sampai jual beli daerah manapun ditawarkan. Ya, kalau saya buka jual beli tanah dan rumah di area Magelang Temanggung, sing dodolan ana wong Semarang barang iki. Ana wong Purwokerto, ana wong Solo 3. Ya rahimahullah. Kemudian selanjutnya adab kita kepada tetangga adalah membantu tetangganya
dengan harta jika ia membutuhkan. Sudah tadi kaitannya juga dengan bantu tangganya. Ini dengan harta. Kalau dia butuh harta, ibadah. Ada kisah yang cukup menarik ya. Ini juga cerita nyata yang sudah sering kita dengar juga. Ada orang yang mau berangkat haji ya. Kalau dengan dapat informasi kemarin malam, haji di Indonesia untuk tahun ini Saudi memblacklist, tidak diberangkatkan. Jadi haji dari Indonesia, rombongan haji Indonesia itu tidak boleh berangkat. Kita nggak tahu alasannya, tapi saya belum cek dengan teman yang di Saudi apakah berita itu benar atau enggak. Ada orang yang mau berangkat haji ya. Tapi kemudian dia malam harinya bermimpi ya. Bermimpi ya, bahwa tetangganya itu butuh. Akhirnya dia mencoba cross check, ternyata betul tetangga itu butuh. Akhirnya uang yang untuk dia gunakan bekal berangkat haji, dia gunakan untuk bantu tetangganya. Setelah itu besoknya lagi dia mimpi lagi, ternyata mimpinya itu apa? Dia didatangi oleh malaikat, diberikan informasi bahwa dia mendapatkan pahala sesuai orang yang berangkat haji. Masya Allah. Kalau tadi kita melihat hadis yang ke belakang tadi, bahwa ketika seseorang itu dalam kondisi yang kenyang, tapi tangganya dalam kondisi yang lapar, ya, maka disebutkan dia bukan seorang yang imannya itu baik, imannya itu sempurna. Kadang hari ini kan enggak, banyak orang yang kemudian di luaran sana ya, yang mereka itu berangkat haji terus ya. Kemarin ada salah satu teman yang cerita stokis ayam merah ke bakul-bakul mie Jowo ya, bakmi Jowo, kemudian yang lainnya lah, nasi goreng dan sebagainya ya. Itu dia berangkat haji sudah berapa kali, 11 kali atau mungkin lebih dari itu. Dia bukan pembimbing, dia juga bukan yang punya travel itu enggak. Dia hanya jamaah biasa, tapi bisa berangkat sebegitu banyak, dan itu hampir sering ya. Ternyata cross check, punya cek gitu ya, dia pakai istilahnya namanya disebutkan sebagai nama pembimbing, padahal ya enggak, bukan pembimbing dia. Berangkat. Tapi kemudian coba lihat tetangganya bagaimana. Apakah tetangganya ada orang-orang yang kemudian maaf ya, rumahnya itu tidak baik, tetangganya kemudian dalam kondisi yang lapar, dia hanya mementingkan dirinya dan keluarganya ya. Cek coba. Kalau misalnya ternyata iya Ustaz ada tangganya yang begitu itu, dia nggak perhatian dengan tangganya, Masya Allah ya. Keimanannya, kesempurnaan keimanannya harus dipertanyakan. Nah, alhamdulillah, tetangga itu sangat penting bagi kita. Sampai Rasulullah kemudian ya, kalaulah tetangga itu ya dari ahli golongan sama dengan kita, maksudnya ahli darah itu ya, satu yang berhak untuk mewarisi, maka tetangga itu diberi warisan. Saking luar biasanya tetangga itu, kita anggap sepele ya. Apalagi yang di daerah perkotaan itu ya. Saya ketika pertama kali ke Kerincing, Pak RT-nya bilang ke saya ketika saya duduk sambil diberi minuman ya, dan saya minum ya, beliau bilang, Mas Ustadz gitu ya, Kerincing itu bukan kota, ya bukan desa, ya untuk kota, ya untuk desa. Ini orang sini banyak cuek-cuek Ustadz, Mas Ustadz, gitu ya Pak ya. Dan ternyata ya saya rasakan betul banyak cuek-cuek. Di sana kegiatan-kegiatan nggak seperti di kampung-kampung pada umumnya, nggak ada kemudian acara-acara yang macam-macam lah, sedekah dan sebagainya, nggak ada. Cuman kumpul RT, apalagi pas COVID ini ya, kumpul RT, tahlil itu saya juga mendengarkan ya. Tahlil itu cuma dibaca hanya beberapa saja, saya ngerungok ya, oh ini toh, nggak lama kemarin saya diundang untuk tasyakuran gitu ya, karena tetangga ya saya datang, Ustadz bid'ah gitu ya, gitu ya, udah sida-sida menunggu saya, karena itu tetangga ya, saya orang baru di situ, saya datang duduknya di paling pinggir gitu ya, orang di sana itu pada la ilaha illallah, saya hitung ternyata ya udah lama, tidak suwi, hanya sekitar 10 menit aja tidak ada ya, diringkes gitu ya, nggak ada baca yasin, nggak ada ya, sebentar, karena pas COVID ini ya, beruntung saya
tidak terlalu banyak acara. Dan di Gerincing ternyata seperti itu. Tapi saya sekali datang. Fungsinya untuk apa? Biar nanti kemudian masyarakat itu tidak menganggap kita orang-orang yang tadi ya eksklusif. Orang toko, ya apa-apa, hak jenengan. Saya datang karena saya orang baru. Kalau saya udah orang lama, ya mungkin datangnya setahun sekali bisa jadi. Tapi di kumpul RT saya usahakan datang, kecuali saya pas pengajian. Ya, kumpul RT. Walaupun di situ ada tahlil dulu sebelum kumpul RT. Ya. Padahal pimpinan tahlilnya itu malah lucu. Ya, kalau pas akhir itu, mohon maaf kalau ada salah dari bacaan saya, nahwu sorofnya, gitu ya, langsung lirik aku. Waduh. Tapi kedatangan kita di situ beda. Pasti orang itu akan berbeda. Iki wis cingkrange dhuwure pun ya, maaf ya, jenggote dawa, bojone cadaran, karo tanggane ra tau klakon, ra tau ngerti nek numpak motor, ya. Selalu kemudian botul basor, ya. Ra tau melu acara-acara sama sekali di kegiatan kampungnya atau di kegiatan tempatnya sudah. Ya. Selesai. Maka paling enggak, kalaupun kita sudah ikut acara-acara yang kita sudah menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak dicontohkan, minimal pas RT-nya teko rondo mangkat, nek perlu nomor 1 nggawa kacang godhog sing akeh ya. Ada temen yang begitu, dia tidak pernah ikut, tapi kalau kerja bakti nomor 1 datangnya bawa makanan yang banyak. Sudah awalnya tangganya pada gini-gini, selesai mandek, jebule kae gitu ya, jebule kae gitu. Orang minta tahlilan rapopo, tapi apian kok kae. Nek kerja bakti nggo panganan akeh. Matu. Martabak. Mantap banget. Oh, Indonesia itu sih masih apa ya? Bisa berubah dengan makanan. Ya. Coba nih diundang ngaji, menune apa itu kambing guling. Wah, oke sing mangkat. Kembali ke sini. Yang terakhir. Sebelum yang terakhir yang lainnya. Tidak melarang tetangga menyandarkan kayu di dinding rumahnya. Kalau zaman dulu ya, biasanya tetangga-tetangga itu kan sok ono ya sing ndelehke kayu neng temboke tanggane. Dan sekarang masih ada di tempat saya di Bonjol itu, di Tretep, Bonjol Tretep itu. Tetangga-tangganya itu kadang masih nyandarkan apa itu sogol ya. Pohon bako itu ya. Di dinding rumah tetangga-tetangganya. Diizinkan saja, enggak apa-apa. Ya. Walaupun bikin tikus di situ. Enggak apa-apa. Diizinkan, tapi tonggone ya delok omahe tanggane juga ya. Ketika mau menyandarkan kayu itu tonggone iki omahe sik kukuh ora kira-kira ya. Omahe wis kapuk kabeh, sudah hampir roboh, senderi kayu sing abot tambah roboh ya. Maka nanti kalau misalnya tetangga kita itu akan nitip sesuatu ya. Bahasa kita di sini nitip sesuatu kepada kita, jangan ditolak kalau memang ada tempatnya. Mas, kalau kok buatan kagungan parkiran, ajeng parkir itu ganjengan angsal, nggih monggo sedinten 5.000. Jangan ya, silahkan, boleh saja. Mas kula niku gene wis pun buatan cekap tak nitip kayu teng mriki nggih. Oh buatan napa-napa, monggo. Ning tutupi piyambak nggih. Silahkan. Tetangga kita. Kalau misalnya tetangga kita kok nitip kita tidak boleh, ya sudah selesai. Besok lagi tetangga kita pasti akan ngomong ke orang-orang. Wah, ini anda nitip wira oleh gitu ya. Wes ya. Berarti yang keluar jelek semua. Ya. Pelit. Bahkan wong pelit kuwi senengi wong pelit kok. Ya, ora ono wong pelit seneng karo wong pelit. Jane yo dheke pelit. Ning nek ora wong pelit, kae wong kok pelit yo. Padahal dheweke yo pelit. Jadi orang pelit, orang kikir, orang medit enggak ada yang seneng. Ya, baik itu orang pelit sekalipun. Makanya kalau tetangga kita pengen melakukan sesuatu, saya tuh kadang ketika pulang sampai garasi bukan garasi ya, teras gitu ya, itu ada motor orang yang ke belakang gitu, ya, jejer-jejer gini. Ya sudah, saya yang mengalah, saya yang kemudian parkirnya depan gerbang, depan, kan di atas itu ada motor lain. Saya nggak kemudian minta, Pak, niki mau dari sinten, oh dari sinten niki. Boten izin kali kula enggak. Saya izinkan, silahkan. Ya. Apalagi tetangganya yang kemudian nembung ke kita. Ya. Nah, ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamna'u jarun jaruhu an yaghriza khashabahu fi jidari.
Janganlah seseorang itu melarang tetangganya menyandarkan kayu pada dinding rumahnya. Ini sudah. Kemudian nanti kalau zaman now tidak hanya kayu ya. Tetangga kita pengen nitip parkir, apa pas tetangga nih ono hajatan gitu ya. Dan tempat mereka sudah tidak cukup parkirnya, Mas, tak nitip ten mriki nggih. Oh nggih monggo. Ning diparingi mergi nggih mangke nek kula ajeng medal. Tidak apa-apa. Ya. Aja malah mboten sah. Ngen anu nika mawon. Sing ombo gitu ya. Ngen kula sempit. Padahal ya ombo. Jangan ya. Kemudian selanjutnya menjaga kehormatan tetangganya dan tidak mengkhianatinya. Jaga kehormatan tetangga kita. Ya. Seburuk apapun dia jangan pernah ceritakan keburukan-keburukan itu kepada orang lain. Wih, tonggoku, anu lho, ini barengan apa nyolong. Mas, jangan. Udah biarkan aja. Ya. Seperti tangga saya ini, apapun yang dilakukan saya tidak kemudian menceritakan ke orang lain. Walaupun itu garis besarnya saya tidak anu ya. Tapi positifnya beliau luar biasa. Positifnya beliau juga banyak. Yang saya ceritakan ke orang-orang ya, di luar sana. Saya punya tetangga, walaupun begini tapi positifnya luar biasa. Saya sampaikan kebaikan beliau itu kayak gini. Jarang loh. Jarang. Orang yang kemudian sudah ikhwan sekalipun gitu ya. Seperti saya itu ya misalnya. Seperti yang di luar sana, Ustadz misalnya. Tapi dalam masalah itu kadang beda. Tapi beliau walaupun dalam kondisi yang kekurangan beliau seperti itu pun beliau on time. Ya, on time. Maka istri itu ketika minjemi beliau uang berapapun dipinjam. Karena beliau on time. Dan beliau bilang misalnya yang lain, Mas mangke nek putrane kula pun datang mriki nggih. Datang anaknya bener. Ngasih uang ke ibunya langsung ke rumah, Mas niki hartone wau sing kula ngampit. Mari waktu dapat BLT, Mas mangke tak wangsulkan yang pun kula angsal BLT menjang tanggal 17. Tanggal 17 balik. Ya. Masya Allah. Pokoknya tetangga kita jangan ceritakan keburukan-keburukannya. Kalau kita menceritakan nanti dia juga menceritakan keburukan kita kepada orang lain. Jangankan tetangga kita ya, teman dekat kita aja kalau mungkin nggak ada kita bisa menceritakan keburukan-keburukan kita. Tapi insya Allah kalau teman-teman KBM satu visi tidak demikian gitu. Saling menutupi aib saudaranya, tidak malah kemudian membuka aib saudara. Jaga kehormatan tetangga kita, tidak kemudian kita mengkhianati. Yang selanjutnya menasihati tetangga, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar. Menasihati tetangga kita ketika mereka melakukan kesalahan. Tapi sekali lagi, amar ma'ruf nahi mungkar itu ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Seperti apa? Di buku ini juga sudah ada adab amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan kemudian ketika kita mau amar ma'ruf, kita tidak punya power, tidak punya kekuatan apapun, kita mangkat diri sendirian, bunuh diri namanya. Saya pernah menantang ya, orang yang kemudian mereka itu semangat dalam kemudian berjihad di jalan Allah. Ya. Pengen pokoknya ndang ngene. Saya langsung jawab, Mas, kayak biliaran ketika saya masih posisi di Kendal, di Sukorejo itu. Kayak ning kono biliaran, kayak ning kono Mbah Sarim. Mbah Sarim itu tempat pelacuran di Sukorejo itu. Jenengan teko dhewe rono ning kono rasa nggo alhamdulillah kesuwen, langsung amar ma'ruf jenengan ning kono. Apa yang terjadi? Pentungan biliar kuwi, tongkate biliar mentung jenengan. Di Mbah Sarim jenengan mesti dikeroyok sama penjaga-penjaganya. Jihad itu lebih besar dari itu, akhi, saya bilang. Ya. Ini mengatakan mungkin orang mangkat dia itu kok idun. Ya, dia itu kok idun, pokoknya nanti di anu lah. Ya, tidak baik gitu ya. Jangan duduk-duduk saja, tidak begitu. Sampai wani ora kayak biliran. Bubar ki ngono. Wani ora. Menang wae. Amar ma'ruf itu ada caranya. Saya punya ustaz, beliau itu tahu di situ ada namanya sedekah bumi, ada kesyirikan yang banyak. Udah mau maghrib, Mas? Iya. Sebentar lagi cerita dikit aja. Biar nanti kita kemudian ngerti. Beliau itu disuruh ngisi ngaji. Padahal ada salah satu ustadz yang sebelumnya di situ ngaji, ustadznya terkenal paling halus nyebut perkara yang itu baru sekali ngisi, nyebut kebiasaan di situ ada di situ. Besok nggak usah ngisi lagi ya ustadz. Nah ustadz kami ini, beliau tahu kondisi di situ. Pada situ datang ke rumah ustadz kami, datang ustadz, mangke dengan maringi pengawasan di kampung itu loh. Aku sanes kula mawon le ani, mboten jenengan mawon. Beliau sudah paham kondisi kampung itu. Apa yang beliau lakukan? Begitu pertama kali beliau sudah ngerti, saya tidak akan menyinggung kebiasaan mereka. Saya akan menyampaikan ini ketika nanti kemudian mereka telah ya,
suka dengan dakwah kita, dan nanti akan saya sampaikan mungkin setahun 2 tahun berikutnya. Ada progres, ada tahapan. Setelah kemudian beliau ngaji agak lama, beliau sampaikan ini jenis kesedihan. Apa yang terjadi? Oh, ngoten nggih Ustaz. Sekarang jadi kampung yang tidak melakukan perkara-perkara yang syirik. Coba kalau beliau ngisi ngaji pertama, langsung sedekah bumi haram misalnya. Ini syirik gitu. Selesai. Saya ingat teman saya orang Kudus khutbah pertama kali yang disampaikan di situ ketika khutbah pas kampung itu masih ada acara-acara yang berdekatan dengan kesyirikan, beliau sampaikan, acara tadi itu syirik. Syirik itu dosa yang tidak diampuni sama Allah. Belum rampung khutbah, suruh turun itu. Geret turun, bawa ke kelurahan, panggil muspika. Memang teman saya ini semua aturannya gede keker badannya. Dulu tinggal di Semarang, ketika ada orang pacaran di taman apa di Semarang itu, dia datang sendirian, bubar orang bubar tak antem sampai gede amai ya, Ma'rufnya memang dia berani begitulah. Saya bubar orang bubar tak antemi, wah aku dijeluki kancari mati kan dikebuki ya. Tapi dia ketika khutbah Jumat seperti di kampung tidak tepat ya. Maka amar ma'ruf nahi mungkar juga ada tahapan, ada proses, termasuk dengan tetangga kita. Saya orang baru di Kerincing, saya tidak mungkin menyampaikan ke tetangga saya, Bu, sing mau dalu jenengan mriki niku sinten jenengan niku mboten angsal ngoten niku, ndak seperti itu. Saya tunggu prosesnya. Kapan nanti ada masa, ada saatnya saya akan ngomong dengan beliau. Jadi tahapan amar ma'ruf itu penting ya. Tetangga dinasihati juga dengan cara yang baik pula. Ya, silakanlah datang ke situ bawa hadiah sambil ngomong misalnya ya boleh. Yang tetangga biasanya kan yang sudah tinggalnya lama mungkin sudah akrab ya silakan. Karena saya masih baru, saya tidak melakukan itu ya. Proses ada tahap. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi ya, beberapa adab kepada tetangga, kepada jiwar. Mudah-mudahan kita menjadi seorang tetangga yang baik bagi tetangga kita, dan tetangga-tetangga kita menjadi tetangga yang baik bagi kita. Dan mudah-mudahan kita nanti dipertemukan Allah di dunia dan juga dikumpulkan di jannahnya di akhirat kelak sana. Dan demikian dari kami, salah kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Allah mohon ampun segala khilaf dan dosa kita. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wani alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.